hina suku Jawa Sumatera. Ayah Naen dilaporkan pakai UU penghapusan etnis 40/2008 BUI. Beredar viral Tengku Zulkarnain, seorang petinggi MUI, memberikan provokasi lewat ceramahnya yang berbau-bau rasis dan menghina etnis Jawa dan Sumatera. Mantan penyiar RRI dan penyanyi yang disebut Ayah Naen dengan jelas menyiarkan ucapan-ucapan provokatif yang tidak bertanggung jawab. Penjarakan. Kalau bicara UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan etnis dan ras tertentu, ini bukan masuk delik aduan. Polisi seharusnya bisa langsung menangkap orang ini tanpa adanya laporan atau pengadu. Akan tetapi saya gak yakin kalau polisi memiliki inisiatif. Dan jawaban doa saya akhirnya terjawab oleh pelaporan seorang santri kepada polisi, terkait dugaan pelanggaran hukum yang dimunculkan oleh ucapan bernada provokatif dari si Ayah Naen ini. Selama ini kita sudah bersabar melihat tingkah polanya yang gak jelas dan cenderung menghina pemerintahan lewat ucapan-ucapannya. Tingkahnya asal bunyi di Twitter. Ucapannya selama ini sepertinya tidak bisa menjalin ketenteraman. Ceramahnya membuat kita panas hati dan membuat pendukungnya semakin memiliki jiwa membenci NKRI. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari ratusan suku. Di Afghanistan, hanya terdiri dari kurang dari 10 suku. Namun karena hasutan-hasutan antar etnis, sampai saat ini bangsa Afghanistan terpecah-pecah dan perang terus-menerus berlangsung. Sehingga di Afghanistan, presiden luar negeri yang dalam waktu puluhan tahun, tidak berani menginjakan kaki di sana. Hanya Joko Widodo lah yang berani menginjakan kaki di sana. Bayangkan, peperangan besar terjadi, padahal di sana kurang dari 10 suku. Sedangkan di Indonesia, tercatat oleh World Heritage, bahwa suku-suku yang ada di sini, ada sekitar 700-an lebih dan terus ditemukan suku anak dalam. Bayangkan saja, betapa ringkihnya sebuah istilah, persatuan dan kesatuan, yang dimiliki oleh Indonesia. Betapa sulitnya menjaga persatuan anak bangsa. Tapi ada saja orang-orang dengan pemikiran impor Arab seperti Tengku, Anies, Amin Rais dan berbagai elemen oposisi, mau memecah belah bangsa ini. Terkadang saya berpikir, bahwa justru Indonesia terlalu banyak suku, maka aman-aman saja. Karena tidak ada yang paling kuat di sini. Yang terkuat adalah suku Sunda, yang juga memiliki ketidaksukaan dengan FPI. Karena budaya ini pernah dimaki oleh Rizik dengan sebutan, campur racun. Saya gak tahu apa motivasi Rizik dalam mengucapkan hal tersebut. Apakah dia mau yang, gak campur-campur, alias murni seperti ide HTI yang ia pahami. HTI saja itu sudah impor Australia dan Amerika coy. Situ anggap itu murni. Hati-hati, bahwa HTI ini adalah budaya Amerika dan Australia. Sekarang Tengku Zul sudah kelewatan. Selama ini dia merasa aman-aman saja memaki-maki dan menghina kebudayaan Indonesia. Namun saat ini, saya yakin bahwa polisi akan menangkapnya. Perlawanan terhadap Tengku Zul sudah dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Ini bukan urusan kriminalisasi ulama. Ini urusan pecah belah bangsa yang dilakukan oleh oknum ulama. Engkong Tengku, tahu dirilah. Anda ini kan juga punya anak, punya cucu yang masih mau diteyani lewat kehadiran engkong di sisi mereka. Tapi karena perbuatan yang engkong lakukan, engkong malah jadi rusak karena harus mendekam dan menikmati hari tua lu di penjara. Penjarakan Tengku Zul, jangan kasih kendor. Kita ini bangsa, harus bersatu. Jangan karena pemikiran impor asing, negara ini terpecah-pecah. Orang-orang perusak NKRI harus dihukum seberat-beratnya. Penghinaan terhadap suku yang ada di Indonesia harus diproses secara ketat. Muanas Alaidit akan memberikan pengawalan terhadap hal ini. Jangan sampai agama menjadi alat pecah belah. Agama dan kebudayaan sejatinya hidup berdamping-dampingan dengan ketenangan dan kekuatan yang saling merangkul satu sama lain. Agama dan negara pun demikian. Kalau agama ada, maka itu sebaik-baiknya adalah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kehadiran negara juga sebaik-baiknya adalah menjaga kebebasan orang dalam memeluk agama. Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, beradab dan berbudaya. Jadi jangan mau dipecah-pecah oleh orang seperti Ayah Naen, mantan penyanyi latar RRI. Kenapa sih banyak orang yang seperti Rocky Gerung belakangan ini? Dungu, begitulah aneh-aneh.